Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah menjalankan diri kita mengikuti majelis ilmu Tafsir Al-Jalalain di Radio Persada FM yang kita cintai, yang kita banggakan. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita atas aktivitas kita ini, amin ya rabbal alamin. Mitra Persada dimanapun berada, mari kita lanjutkan tafsir Al-Jalalain. Hari ini kita mulai surat Al-Isra, surat Bani Israel di juz 15 ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57. Kita baca dulu ayatnya, kemudian kita baca juga tafsirnya, tafsir Al-Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Surat Al-Isra ayat 57. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang malaikat yang dijadikan wasilah oleh orang-orang yang tidak benar, orang kafir, orang musyrik, ya, yang menjadikan malaikat sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman di ayat ini, ulaika utawi mengkono-mengkono wong, alladzina yad'una kang ngajak sapa ulaika alihatan yang menjadikan orang-orang yang dijadikan sebagai Tuhan iku yabtaghuna murih sapa ulaika. Jadi mereka-mereka yang diseru, yang disembah, yang dimintai tolong oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, iku yabtaghuna murih sapa ulaika ayat lubuna ila rabbihim maring pangerane ulaika alwasilata ing wasilah, ay al qurbata bitaati. Jadi wasilah di sini dimaknai oleh Imam Jalalain ini al qurbatu bitaati, upaya mendekat kepada Allah dengan ketaatan. Ayyuhum endi ulaika iku aqrabu luweh parek ilaihi maring Allah. Fa kaifa mongko halih kepriye bi ghairihi kelawan liyane Allah. Wa yarjuna lan murih sapa ulaika, lan ngarep-ngarep sapa ulaika rahmatahu ing rahmate Gusti Allah. Wa yakhafuna lan wedi sapa ulaika adzabahu ing siksane Gusti Allah. Iku ka ghairihim kaya liyane ulaika.
Jadi fakaifa tad'unahum aliha. Bagaimana kalian orang-orang musyrik ya menjadikan sesembahan selain Allah atau menjadikan ya malaikat ya, menjadikan malaikat itu sebagai ya sesembahan, karena malaikat itu mempunyai posisi yaitu mendekat ya, dekat dengan Allah. Kemudian kalian jadikan wasilah yaitu perantaraan dengan cara ketaatan kalian kepada ulaika. Padahal ulaika itu sendiri yaitu malaikat itu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka itu loh masih berharap kepada Allah akan rahmat. Mereka itulah yang masih mengkhawatirkan atau takut akan siksaan Allah. Kok kalian jadikan sebagai Tuhan? Nah, ini adalah penjelasan yang realistis, penjelasan yang sangat masuk akal, bahwa semua makhluk Allah itu butuh kepada Allah. Kalau Tuhan kan ya tidak butuh kepada makhluk kan. Nah, malaikat itu masih butuh kepada Allah, apalagi manusia itu masih membutuhkan Allah, apalagi sampai menyembah batu, menjadikan berhala Tuhan-Tuhan. Ya jelas tidak masuk akal, karena mereka masih membutuhkan kepada orang lain. Nah, kalau sekarang ini ya kita juga melatih diri tidak menjadikan dunia kita sebagai Tuhan. Artinya menjadikan misalnya dagangan-dagangan kita sebagai Tuhan, sebagai yang paling diagungkan. Dunia kita, kendaraan kita, rumah kita, fasilitas-fasilitas yang diberikan pada kita jadikan Tuhan. Artinya kita agungkan seagung-agungnya sampai lupa kepada Allah. Nah, ini yang dilarang. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata, golek ana urusan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk urusan dunia hanya dengan kata-kata jangan lupa. Jadi dicari akhirat, dicari tenanan, dipurih tenang, dicari, dikejar. Sedangkan dunia ya sekedar ya jangan lupa gitu. Nah, ini adalah petunjuk yang sangat berharga. Kita diingatkan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk dunia ya hanya jangan lupa, inna adzaba rabbika kana mahdzura. Ayat ini diakhiri bahwa sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu mahdzuro, sangat dihindari, sangat berbahaya, sangat mencelakakan. Nah, ini mahdzuro. Kemudian Mitra Persada ayat 58, wa im min syai'in illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati au mu'adzibuha adzaban syadida. Tidak ada ya, wa im min syai'in lan ora ana saking, wa im min qaryatin lan ora ana saking desa, saking daerah, saking wilayah, urida ahlaha sing dimaksud urida den kersakake ahlaha ing ahline Korea. Jadi tidak ada desa kecuali, itu maksudnya tidak ada penduduk desa illa nahnu muhlikuha, kecuali kami yang membinasakan penduduk tersebut, kami yang menghancurkan penduduknya.
qabla yaumil kiamati, sebelum hari kiamat, bil mauti, kelawan mati. Au mu'adzibuha, atau kami yang menyiksa penduduk desa tadi, adzaban syadidan, dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Jadi ada kalanya penduduk desa itu sebelum hari kiamat dibinasakan oleh Allah, seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, seperti kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, seperti siapa? Fir'aun, raja yang sangat zalim, seperti Qarun, ya, orang yang tadinya orang soleh kemudian minta kaya, lalu diberi kekayaan oleh Allah, tapi dia lupa dengan Allah. Nah, kemudian disiksa, fakhosafna bihil ardo bihi wa bidarihil ardo. Kami kami masukkan, tak delepne Qarun lan bandane ke dalam bumi, ya Allah. Masya Allah, kita harus berhati-hati, jangan sampai harta kita mengalahkan pengabdian kita kepada Allah. Kalau bisa, dunia ini adalah kendaraan kita, mobil kita tumpangi, harta kita gunakan sebaik-baiknya. Ini namanya dinaiki, ditumpangi. Dan rumah ya sekedar untuk nginap. Nah, kemudian jabatan juga sebagai sarana untuk dakwah, sarana untuk menyebarkan agama ini, dan seterusnya. Itu namanya dunia itu ditumpangi, numpak dunyo. Jangan sampai kita ditumpaki dunyo, jangan sampai kita dikalahkan oleh dunia. Karena dunia itu, orang mencari dunia itu seperti orang makan isi waluh, ya, makan kuaci, ya. Kan tidak terasa kenyang, kan, tidak pernah terasa kenyang. Makanya banyak tapi nggak merasa kenyang. Laukana libni Adam wadiyani labtagho salisan. Dawuh Kanjeng Nabi, kalau Bani Adam itu mempunyai 2 lembah, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Jadi kalau sudah punya mobil 1, pengennya mobilnya ganti yang bagus, pengennya ada 2, biar gantian, buat variasi. Lah iki waleh gawe sijine. Begitu seterusnya manusia. Dan tidak ada yang menghentikannya kecuali turab. Apa itu? Ya mati. Tidak ada yang menghentikannya kecuali debu, yaitu tanah, dikubur. Itu baru berhenti manusia. Maka sebaik-baik orang yang berusaha, tetap berusaha dengan cara yang baik, ya, tidak mengambil hak orang lain. Kemudian sedekah, ketika kita mendapatkannya kita sedekahkan ya sebagian saja, sebagian. Kemudian kita tidak sombong. Nah itu berarti tidak ditumpangi dunia. Kana dzalika fil kitabi masturo, kana ono apa dzalika mengkono-mengkono kang tinutur, kang den sebut tadi, disebut yang sebelumnya tadi, fil kitabi ing dalam kitab, ay al-lauhil mahfudzi, di lauh mahfud iku masturon ay maktuban, sudah dicatat, sudah dicatat. Jadi manusia itu mati sudah dicatat kapan, manusia itu dapat rezeki sudah dicatat, sudah diprogram oleh Allah.
Manusia itu berjodoh dengan siapa sudah ditakdir oleh Allah. Manusia itu bahagia atau celaka juga sudah ditakdir oleh Allah. Sehingga disinilah kita dianjurkan berdoa, ya Allah, panjenengan dadosaken kula dados tiyang bejo, panjenengan dadosaken kula berjodoh dengan ini, panjenengan paringi umur kula umur ingkang panjang barokah. Ya, orang yang akan diberi biasanya dimampukan untuk berdoa. Wama mana ana lan ora nyegahna ingsun apa anursila ing yento ngutus utawa ngirim sapa ingsun bil ayati kelawan pira-pira ayat allati ketarohaha kang nuntut ha ing ayat sapa ahlu Makkah penduduk Makkah illa angkadzaba kejaba yen tonggorohake biha kelawan ayat sapa al awwaluna wong-wong kang dingin. Jadi kami tidak tercegah untuk mengirim bukti-bukti kebenaran agama kami, ya. Kami tidak mencegah diri dari mengirim ayat-ayat permintaan orang Mekah, kecuali ayat-ayat tadi pasti dibohongkan, didustakan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Oleh karena itu Allah itu senantiasa memberikan anugerah, memberikan musibah, senantiasa mengandung pelajaran. Ada hikmah di balik itu. Dan Allah misalnya tidak mengirim, tidak memenuhi permintaan manusia, itu juga berdasarkan hikmah yang terbaik. Misalnya manusia tidak berjodoh dengan si Anu gitu ya, si A tidak berjodoh dengan si B. Itu juga mengandung hikmah, Allah yang tahu. Nanti suatu saat ketika si A ini berjodoh dengan C, baru tahu, oh iya ya ternyata Allah memilihkan saya yang terbaik. Atau Allah memberi rezeki kepada seseorang diberi kecukupan, yang satu diberi kekurangan. Nah, itu pasti ada hikmahnya di balik itu. Dengan kecukupan dia maka bisa ini, bisa itu, bisa ini. Karena bisa dia sudah bisa memiliki, maka dia berjalan dengan keikhlasan. Yang kekurangan diberi kekurangan oleh Allah, sehingga dia selalu berdoa, selalu minta kepada Allah. Nah, orang yang dekat dengan Allah diantaranya dengan sering berdoa, selalu mendekat kepada Allah. Nah, ketika Allah mengirimkan mukjizat, mengirimkan apa yang diminta oleh penduduk Mekah, itu sebenarnya pendahulu mereka dari kaum Samud, kaum Ad, ya, dan lain-lain, semua itu mendustakan ayat-ayat Allah itu. Jadi ketika turun benar mukjizat itu, ternyata juga masih didustakan. Lihat kisahnya Nabi Soleh, kaumnya minta mukjizat, padahal Nabi Soleh sudah benar-benar utusan Allah. Mereka tidak yakin, mereka minta mukjizat. Apa bukti nih Nabi Soleh kok diutus? Kemudian Allah menurunkan unta, nakoh, unta. Ternyata fa'aqoruha, mereka membunuh unta tersebut. Nah, setelah itu ancamannya datang kepada mereka. Oh, kalian ini ada permintaan kalian dituruti oleh Allah, malah kalian bunuh. Maka Allah akan membinasakan kalian dalam beberapa hari. Ya sudah, kalau Allah sudah murka,
Tidak ada yang bisa mencegah. Tapi sebelum Allah murka, sebelum Allah menurunkan azab, siksaan, manusia masih bisa berkesempatan berdoa. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak menyiksa mereka ketika engkau berada di sisi mereka, pada engkau Muhammad berada di sisi mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa mereka karena mereka masih yastaghfirun, istighfar. Nah, ini menjadi jalan keluar, menjadi jalan penyelamat. Kita biasakan istighfar. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Beruntung, bejo banget orang yang mendapati di dalam sahifah, di dalam lembaran-lembaran catatan amal nanti hari kiamat, itu di situ tertulis banyak istighfar dia. Banyak dia beristighfar. Nah, tuh. Istighfar itu termasuk salah satu penyebab mendapatkan rezeki. Istighfar itu menjadi penyebab keluar dari persoalan. Ya. Dulu ada jamaah haji Kabupaten Blitar ini yang berhaji sedang di Masjidil Haram, disuruh ada orang tua minta tolong untuk diantar ke kamar kecil. Kita tahu kamar kecil di Masjidil Haram itu cukup jauh dari Masjidil Haram, jalannya jauh, panas, kemudian berada di dalam tanah, jadi masuk rong gitu, masuk lubang di dalam tanah. Nah, itu waktu di jalan begitu itu yang diantar tadi itu bilang gini, tanya, kok jenengan kok sudah tahu ya, kayaknya sudah tahu daerah sini. Dijawablah dengan, ya saya sudah pernah ke sini. Dengan jawaban seperti itu langsung bingung dia. Jadi langsung bingung. Mungkin kata-kata itu termasuk pamer atau sombong ya. Kemudian orang itu sadar yang ngantar tadi itu. Ya Allah, Mbah, sanuknya ada kalimat kita yang salah. Yuk istighfar yuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pak gitu. Kedengaran istrinya itu manggil. Nah, karena istrinya manggil kan jadi sadar. Jadi bingungnya udah hilang. Inilah faedah istighfar salah satunya. Pokoknya istighfar itu menjadi penyebab dikabul dimudahkan rezeki, diampuni kesalahan, atau dihilangkan kesusahan, kesulitan, keterpurukan. Ya. Apa menjadi penyebab tumbuhnya rezeki? Wastaghfiru rabbakum yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Jadi istighfarlah, niscaya kalian akan diberi rizki yang melimpah, ya. Diberi kekuatan. Kalau di surat Nuh juz 29 itu yursilis sama alaikum midrara. Kalau faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku Nabi Nuh berkata, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Faqul tustaghfiru rabbakum yursilis samaa alaikum midrara. Innahu kana ghaffara, karena Allah Maha Kuasa. Dia kalau kalian istighfar akan mengirim air hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin, akan memperbanyak harta kalian. Gak tahu jalannya, pokoknya kalian
bekerja begitu, tahu-tahu rezekinya tambah. Wa yumditukum bi amwalin wa banin, juga menambahi anak, ya. Wa ja'alakum anharo, Allah menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Ini faidah istighfar. Jadi tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Walaupun kita dalam posisi pasti tidak salah ya, tapi kita mengucapkan istighfar boleh saja, bahkan dianjurkan, tetap dianjurkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Nah, ini disebutkan di ayat 59. Lanjutan dari Allah tidak mengirim suatu mukjizat, mengirim apa permintaan penduduk Mekah, kecuali pemberian anugerah, pemberian tuntutan tadi itu diberikan, kecuali pendahulu penduduk Mekah itu juga mendustakannya. Kemudian wa ataina samudan naqata, kami berikan kepada Samud, ini kaumnya Nabi Soleh, an-naqata ing unta, ayatan minangka dadi tondo keagungannya Allah, minangka dadi mukjizatnya Nabi Soleh. Samud itu dulunya nama orang, kemudian menjadi nama kaum. Mubsiratan ay bayyinatan wadhihatan, jelas bahwa itu betul-betul unta. Fadzalamu biha, maka kaum Samud itu berbuat zalim terhadap unta itu. Itu di surat Nuh itu, di surat pokoknya di juz 29, mereka itu bermufakat, jadi rapat malam hari dalam rangka untuk membunuh untanya Nabi Soleh. Di rapat. Jadi ada rapat itu, yang rapat dalam rangka berbuat dolim, itu seperti rapatnya kaum Samud. Ada lagi rapat itu istilahnya rapat tikus. Rapat tikus itu sudah menghasilkan keputusan, tetapi yang melaksanakan tidak ada, karena tidak berani. Ini namanya rapat tikus. Fa'uliku mongko den binasake sapa Samud, karena mereka membunuh unta, padahal unta itu tanda kenabiannya Nabi Soleh, tidak boleh dibunuh. Faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wa manursilu lan orang utus sapa ingsun, orang ngirim sapa ingsun bil ayat iklan pira-pira ayat, al mukjizat tegese pira-pira mukjizat, illa tahwifan lil ibadi, kejaba ngeden-ngedeni kanggo kawula, fayuk minu mongko sause wedi padha iman sapa kawula. Jadi kami mengirim mukjizat kepada umat itu untuk menakuti mereka, menakut-nakuti. Kalau orang sudah beriman ya tentunya tidak takut dengan mukjizat itu, dengan tanda kenabian itu menambah keyakinan, malah menambah keyakinan mereka, menambah mantap untuk beriman. Ini dialami oleh para sahabat Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan dawuh, ayo ngalor, mereka ke utara semua, ayo ngidul semua. Nah, ini karena Kanjeng Nabi orang yang sangat diagungkan, dan dawuh selalu berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa. Nah, kalau manusia setelah Kanjeng Nabi ya bisa jadi dituntun oleh ajaran oleh Allah, bisa jadi karena hawa nafsu. Wadhkur idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas, lan nyeritakno sira Muhammad nalikane dawuh sapa ingsun laka maring sira, inna rabbaka setune te pangeran kita sira iku ahata
ngliputi sapa rabbaka bin nasi kelawan menungso ilman ing dalem ilmune wa qudratan lan kekuasaane fahum fi qabdatihi mongko menungso itu di dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan, tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Wa ma ja'alna, jadi critakno ning sahabatmu ing umatmu Muhammad bahwa pangeran itu kekuasaannya meliputi manusia. Tidak bisa manusia lepas dari kekuasaan. Saya aja pernah mengalami berencana besok itu mau kemana, ternyata gagal, kalah dengan kekuasaan Allah. Wa ma ja'alna lan ora ndadekake sapa ingsun arruya ing ngimpi allati kang araina kang meruhake ingsun ka ing sira Lailatul Isra'i inyanan betul-betul dilihat dengan mata. Lailatul Isra'i ing dalem mengine Isra Mi'raj itu illa fitnatan kejaba dadi fitnah linnasi kanggo manungsa ahli Makkah tegese kanggo penduduk Makkah id kadzabu krana nggorohake sapa penduduk Makkah. Jadi kami jadikan mimpimu yang kami perlihatkan padamu, yaitu kenyataan bahwa kami mengisra mi'rajkan kamu ke langit, itu tidak kami jadikan kecuali sebagai fitnah bagi kaummu. Maka banyak yang mendustakan. Maka ada sahabat juga yang selalu membenarkan, digelari As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mitra persada, mudah-mudahan Allah beri rahmat pada kita, memanjangkan umur kita, umur yang barokah, dan diberi kemudahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.